Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alif Rozaili. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS mata kuliah ekonomi dari masa ke masa yang diampu oleh dosen Ibu Putri Vina Safa Ferdiana SPD MPD. Pertanyaan pertama ialah, pada dasarnya mazhab neoklasik tidak terlalu berbeda dengan mazhab klasik dalam prinsip-prinsip dasarnya. Namun demikian, dalam kenyataannya, kedua mazhab ini dianggap berbeda. Jelaskan menyangkut hal apa perbedaan kedua mazhab ini. Jadi, seperti yang telah diterangkan di PPT, perbedaan utama antara teori klasik dan neoklasik adalah bahwa teori klasik mengasumsikan kepuasan pekerja hanya didasarkan pada kebutuhan fisik dan ekonomi. Sedangkan teori neoklasik mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga kepuasan kerja dan kebutuhan sosial lainnya. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, dapat kita lihat dari masing-masing teori mempunyai titik berat tersendiri dalam pertumbuhan ekonomi. Dari teori klasik mengedepankan jumlah penduduk sebagai faktor pertumbuhan ekonomi, sedangkan neoklasik mengedepankan teknologi dan seputar mengedepankan inovasi dan kewirausahaan. Pertanyaan yang kedua ialah, susunlah kembali dalam bentuk cerita singkat dengan menggunakan bahasa Anda sendiri tentang latar belakang munculnya aliran neoklasik serta berikan penjelasan kenapa dinamakan aliran neoklasik. Jadi jawabannya ialah, munculnya teori neoklasik diawali dengan adanya inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Horton tahun 1924 milik perusahaan. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan mengenai ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Jadi disebut dengan sebagai neoklasik atau klasik baru karena pemikiran kaum neoklasik ini juga sekaligus merupakan pembaruan dan pembelaan terhadap pemikiran kaum klasik dan menanggapi kritikan kaum Marxis. Pertanyaan yang ketiga ialah, buktikan dengan contoh konkret kondisi saat ini tentang perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi. Seperti jawaban yang telah diterangkan PPT, perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi berhasilkan dan lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan ekonomi produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian. Jadi, contoh pertumbuhan ekonomi itu seperti tingginya tingkat ekspor barang dalam negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa produk-produk dalam negeri diterima dengan baik di negara lain, seperti produk-produk mebel dari Jepara, Jawa Tengah yang sudah diakui kualitasnya oleh negara lain. Sedangkan yang contoh pembangunan ekonomi, salah satunya mungkin bentuk upaya penyediaan dan perbaikan sistem lapangan kerja agar masyarakat bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Di mana contoh pembangunan ekonomi ini nantinya akan berguna dan memiliki manfaat bagi pembangunan negara secara keseluruhan. Pembangunan ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dan juga melengkapi strategi pembangunan dan bidang sektoral agar bisa meneruskan upaya pembangunan nasional. Ini juga nantinya berfungsi dalam membangun dan membuat perekonomian sebuah negara menjadi lebih stabil. Selanjutnya ialah pertanyaan keempat. Pertanyaannya ialah, jelaskan latar belakang lahirnya aliran moneteris. Jawabannya ialah, selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an di bawah pimpinan ekonomi terkenal Milton Friedman dari Chicago University telah berkembang suatu aliran pemikiran di dalam mikroekonomi yang dikenal sebagai aliran moneteris. Para ekonomi dari aliran moneteris ini menyerang pandangan dari aliran Keynesian, terutama menyangkut penentuan pendapatan yang dinilai oleh mereka sebagai tidak benar. Jadi, pendapat memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang beredar di dalam perekonomian. Perdebatan yang lain menyangkut efektivitas antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, peranan kebijakan pemerintah, dan tentang kurva Phillips, kurva yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi adalah saling berkebalikan. Jadi di situ dapat disimpulkan bahwa moneteris mengacu pada ekonomi yang memiliki keyakinan kuat bahwa perubahan jumlah uang
beredar adalah penentu utama kinerja ekonomi dan perilaku siklus bisnis. Dalam argumen mereka, kesehatan ekonomi suatu negara tergantung pada suplai moneter atau uang. Selanjutnya ialah pertanyaan kelima. Jelaskan sejarah awal sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia sampai dengan yang masih berlaku saat ini. Jawabannya ialah sejarah awal perekonomian itu dimulai pada tahun 1998 hingga saat ini. Sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Jadi itulah penjelasan mengenai sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Dengan ini diharap Anda mengetahui bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang saat ini masih diterapkan dan digunakan di Indonesia. Karena sistem ekonomi Pancasila mampu membantu kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan para pelaku UKM yang menyerap sebagian besar tenaga manusia. Selanjutnya ialah pertanyaan yang keenam. Apa dasar landasan penetapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia? Jawabannya ialah ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan mengusung 3 prinsip dasar. Prinsip ini digunakan sebagai tolak ukur agar jalannya sistem ini sesuai dengan apa yang digariskan di awal. Ketiga prinsip dasar dari sistem ekonomi kerakyatan ini bermaktub dasar dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal yang pertama yakni pasal 33 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua ialah pasal 33 ayat 2. Di situ diterangkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak disukai oleh negara. Yang ketiga ialah pasal 33 ayat 3. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari ketiga prinsip dasar tersebut dapat kita simpulkan bahwa ekonomi kerakyatan sejatinya ingin merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, karena itu peran negara dituntut sangat besar dalam sistem ekonomi ini. Mungkin itu hasil presentasi jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.